Oke, kita mulai ya. Saya cuma Ya, soal 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 puasa aja kok. ya, ya, oke, oke, Ya. silakan, silakan. Monggo, monggo kalau mau dibuka, Tony buka. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita pada malam hari ini berkumpul bersama untuk mengkaji ilmu eh, penyakit hati yang akan dibawa oleh teman kita Yanto. Semoga kegiatan kita pada malam ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat bagi kehidupan kita di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Silakan Mas Anto. Ya, Kita boleh. buka dengan membaca Ya. Alhamdulillah. Bismillah Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. karena sebentar lagi kita masuk Ramadan kan. Jadi topik kita bukan penyakit hati, tapi sebenarnya puasa itu kan lebih dari membersihkan hati ya, tapi membersihkan semuanya itu, membersihkan niat, amal, segala macam, ya dah. Jadi kita topiknya sebentar aja kita soal puasa ini. Dan nanti puasa kita libur ya karena kita mau fokus ke puasa. Coba Ya, ya oke. seperti biasa kita mulai baca ayat ya. Ini kebetulan saya masuk aja langsung ke tiga ayat apa soal puasa toh. Baca dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Oke, monggo siapa yang mau baca? Itu ya. Ya. Saya baca ya. Hmm. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Oke. eh, Kalau kol-kolah baju di toko, Mbak, Jim, ya, da, sekarang itu harus dikol-kolah. Jadi qab, qablikum, gitu. Bacanya gitu. Qablikum. Coba diulang. Qablikum Ya, qab dipantulkan di kol-kolah. qablikum Ya, qablikum la'allakum ya. tattaqun. Mhm. Ya, kalau ini apa namanya? Ini hamzah jadi la'allakum. Jadi mengalir gitu. La'allakum. La'allakum Di- tattaqun. Suaranya di tengah sini. Ah, la'allakum. Nanti kapan-kapan diajarin ini kan, La'allakum tattaqun. diajarin ibad ini apa makhraj kan. La'allakum tattaqun. Jadi La'allakum ya, tattaqun. ya, jadi ya ayyuhalladzina amanu ya perintahnya ke orang yang kalau di ngaji kita kan kalau Allah ya ayyuhalladzina amanu itu selalu orang yang masih belajar untuk mau jadi iman gitu kan ya. Jadi makanya di sini diperintahkan siam, siam ya, puasa. Tujuannya apa? Hmm? Kenapa kita diperintahkan puasa? Kenapa? La- Untuk bertakwa. ya, la'allakum tatak supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Ya toh? Jadi jadi mhm. Jadi puasa itu hanya prasarana aja. Iya. Ini apa nih? Cucu nih ya, cucu ya. Hmm. Mbah Tony. Oke. Sekarang Asin baca ini. Tak baca dulu ya. Ayyaman ma'dudat. Ini. Namanya siapa tuh? Nama cucunya siapa? Apa namanya? Nama eh, Raditya.
Adit ya, Adit. Oke. Barep ya, Ya. Barep ya. Ya. Hmm, Oke. Ai, ini ya kalau ya ini ditekan nih. Ai, ayyamam ya. Ma'dudat. Ini tat nih hams. Jadi kayak pecah dat, dat gitu ya. Terus ini namanya apa, Tony? Paman. Nun Mamang. nun ketemuin jadi fama pakai ang gitu. Itu Fama Om. fama kana minkum. Jadi agak kalau ada kayak gini nih guna itu harus ditahan. Fama kana minkum maridon. Nah, ini kalau ini jahar ini jelas karena depannya kholkin. Maridun au ala safarin faid. Ini ifa safali, ifa hakiki ini. Fari safarin faiddatum min ayyamin ukhar. Ya dah. Wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun, ya fidyu itu juga apa, ifa hakiki. To'amu miskin. Nah, ini apa? Imat imat li sukun tiga atau empat gitu. Ini juga apa? Ifa hakiki. Fama fama tatawwa'a khairun khairun fahuwa khairul lah. Ya, ini apa? Bila guna. Wa antasumu khairul lakum bila guna. In kuntum ta'lamun. Oke. Asin. Ya. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayaman kan ya? Ya, ditekan, iyanya ditekan karena dia pakai satu. Ayaman ma'dudat. Faman kana minkum maridun au ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bagus. Terus ya semua semua apa namanya? Iki namanya tuh. Hu ha hi ya, ha hi hu. Ini dua bacanya. Jadi bukan satu ya dah. Ya yutiqunahu nahu dipentulkan nahu dua. Ya. Jadi disebutkan puasa itu hari-hari yang terbatas, maksudnya terhitung 29 ya kan, rata-rata kan 20. Kalau Arab itu kan satu bulan itu 29, kadang-kadang 30. Ya itu kita tahunya waktu Rasulullah mau mau menyendiri itu kan, Rasulullah bilang sama sahabatnya, aku mau menyendiri satu bulan. Sahabat ngitung 29 hari udah keluar. Jadi karena memang satu bulan itu kalau Komariah itu 29. Ya. Jadi hari-hari yang terhitung tertentu dan juga harinya nggak sembarang bulan kan. Ya, tetapi di sini disebutkan banyak sekali keringanan ya. Barang siapa yang sakit atau lagi safar, ya dah, jadi bisa ganti hari yang lain, ya dah. Pernah nggak sakit atau safar ganti yang lain pernah? Pernah, Pengalah. pernah ya? Belum pernah. Wah, Jarang ya, Mas. kalau nggak bisa bayar fidyah, kasih makanan ke orang miskin. Tapi yang lebih bagus kalau bisa puasa di hari itu. Nah, ya, oke. Satu lagi ya. Syahrul Ramadan alladzi. Ini berapa? Ladzi ini berapa bacanya? 4. Empat. Empat. Kenapa? Itu Karena ada namanya jais munfasil ya. Jais munfasil. Jadi karena depannya ini. Kalau yang ula ika gitu wajib muntasil. Ini jais.
ladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan ya. Wa man syahida minkum syahra falyasumhu falyasumhu gitu kan. Falyasumhu. Wa man kana maridun au ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Ini diulang lagi karena Allah mau menekankan bahwa kalau sakit nggak usah gitu. Yuridullahu bikumul yusra. Allah tuh menginginkan kamu tuh gampang wala yuridu bikumul usra. Walituk ini juga hamzah nih. Walituk milul iddata walituk kabbirullaha. Kalau semua kata-kata Jalalil Allah ini harus ditahan dua dan nabir jadi ditekankan jadi wallaha ya ta apa namanya la waktu la itu ditinggikan gitu li tukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ayo Tony. Ya, oke. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wabayin wabayinatil minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridun aw ala safarin fa datum min ayamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walituk milu la yuridu bikumul usra walituk milul iddata walitukabbilullah walitukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ini ya wala'allakum tashkurun. Jadi keistimewaannya Ramadan itu kan pertama diturunkan Quran kan, ya kan? Ya, jadi disebutkan waktu apa Quran diturunkan. Jadi pertama itu memang sesuatu yang istimewa kalau di Islam tuh kan. Padahal kan setelah itu kan hampir tiap 2 hari sekali kan diturun ayat. Tapi yang pertama sekali itu yang disebutkan di Gua Hiro. Ada yang pernah di Gua Hiro nggak? Saya pernah itu masuk. Nah, ya, saya waktu umrah tapi waktu umrah. Oh ya, saya waktu naik ke atas itu lumayan tinggi. Iya, saya waktu haji 96 tuh. Jadi di Gua Hira itu kalau masuk itu persis bisa buat sholat lah. Dan ada celah segitiga ini ngelihat Ka'bah langsung. Jadi Rasulullah SAW itu sholat di dalam nggak sholat dia waktu itu ya. Itu bisa ngelihat Ka'bah langsung. Tapi begitu keluar apa guanya itu ada jurang. Jadi di situ saya bayangkan malaikat tuh kan malaikat Jibril gede ya itu ngambang gitu di depannya kayak. Waktu ngasih pertama kan Iqra bismi rabbika alladzi khalaq. Ya. Lumayan tinggi tuh Gua Hira itu ya.
Oh iya, iya ya kan di bukit apa itu? Jabal Nur ya. Masya Allah. Oke, ini jadi hari ini minggu ini kita temanya Ramadan karena mau menyongsong Ramadan kan. Jadi dan Ramadan kita libur karena kita mau fokus itu. Jadi pentingnya untuk Rasulullah SAW itu juga kalau wanti-wanti kalau mau puasa itu selalu menyiapkan apa sahabat-sahabatnya untuk serius memahami karena ini kesempatan ya di dalam Ramadan itu ada yang namanya Lailatul Qadar ya toh. Disebutkan kan Lailatul Qadri khairu min alfi syahr lebih baik lebih bagus daripada 10 bulan. 10 bulan itu berarti berapa? 1000 Seribu 1000 bulan. Sahre ya. 1000 bulan alfi. itu sekitar 81 tahun dah. Iya. Itu sejarahnya asbabun nuzul kan ada yang nanya itu sahabatnya. Kalau zaman Nabi Nuh, Nabi Adam, Nabi Idris itu kan umurnya kan 1000 lebih kan. Jadi artinya apa? Amalnya kan banyak. Sedang kita itu maksimum 100 gitu kan. Ya toh? Terus diberi ini, diberi Lailatul Qadar. Jadi kalau kita bisa 1 tahun ya dalam Ramadan itu bisa dapat Lailatul Qadar, berarti kan tambahannya 80 tahun toh. Ya toh? Jadi kalau kita bisa katakanlah jadi orang yang baik 15 tahun aja udah lebih dari 1000 tahun amalannya. Nanti ya, ya toh? 80 kali ini jadi 12 1200 tahun kan. Jadi kita lebih banyak umurnya dari segi amal solehnya. Makanya terus berlomba-lombain, makanya disiapkan dan hanya apa namanya Lailatul Qadar itu hanya datang di dalam Ramadan. Tapi Rasulullah SAW tidak ngasih tahu ini kapan gitu. Soalnya kalau dikasih tahu ini tengah-tengah ini semuanya cuman beribadah hari tengah itu kan, ya ta. Jadi dikasih ancer-ancer 10 hari terakhir kan. Ya ta? Kan biasanya orang tuh udah terakhir-terakhir udah bosen gitu kan. Ya, jadi ada yang bilang 10 hari terakhir ganjil. Tapi bagi kita yang serius, mendingan dari tanggal 1 sampai tanggal 30 atau tanggal 20 itu kita seriusin malamnya, insya Allah. Kalau lotre diambil semua kan dapat kita. Gitu ya. Makanya diniatkan apa namanya? Kalau Ramadan itu diniatkan baca 1 juz sehari gitu kan pas nanti atau segala macam. Nah ini saya ringkaskan gini ya. Di, yang tadi kita baca itu, ya toh, puasa itu sebenarnya ada tujuannya kan. Tujuannya bukan bukan sehat, langsing, ya toh, apa apa berat badan nurun Diet, enggak, diet. bukan diet tapi la'alakum tatakun semoga kamu takwa. Ini juga menunjukkan bahwa Allah ngasih tahu bahwa takwa itu sangat penting. Dan takwa itu nggak gratis, nggak gampang, harus ada latihan. Nah, diberi namanya latihannya itu di puasa. Ya toh? Jadi puasa itu bukan tujuan akhir, melainkan itu saran yang membentuk kualitas batin dan takwa. Jadi ini lebih dari soal penyakit hati ya. Kalau puasa itu membersihkan semuanya. Membersihkan amal, niat, segala macam. Bayangan kita di rumah sendiri, nggak ada orang, haus di depannya makanan, kita nggak menyentuh. Itu kan berarti benar-benar kita itu kayak apa? Benar-benar apa? Menjiwai bahwa Allah itu bahwa bahwa kita menyadari apa keberadaan Allah kan. Ngerti nggak? Makanya luar biasa. Tapi yang lucu di sini tuh orang-orang Pakistan, orang-orang Arab, orang itu. Kalau siang tuh pada tidur, nanti bangun anu malam gitu. Padahal maksudnya kalau di sebenarnya ajaran yang anu tuh ya seperti biasa kegiatan biasa. Bahkan kalau cerita perang Badar tuh bulan apa? Ngerti? Masa kalau salah. Bulan puasa.
bulan puasa. Jadi artinya Islam tuh mendidik puasa tuh nggak terus siang tidur gitu, enggak. Ya biasa aja, kerja aja biasa. Kalau di Arab, di Maroko, di waktu saya itu kalau puasa tuh semua tutup kan, pasar malam tuh buka sampai jam 2 jam 3. Jadi gitu, ya. Terus karena puasa itu pentingnya kan takwa. Jadi hakikat takwa itu apa sih? Coba kalau sekarang Yoyon, takwa itu apa sih menurut Yoyon apa? Takwa itu apa? Kalau orang mau takwa, karena penting sekali takwa itu. Bahkan janji Allah kalau di surat At-Talaq itu kan, kalau kita takwa, kita itu diberi janji dua kan, dua atau tiga. Pertama apa? Kita selalu diberi jalan keluar, ya dah, dan tidak disangka-sangka. Ngerti nggak? Jadi kalau kita takwa, kalau Allah menganggap kita udah takwa, kita nggak pernah punya masalah yang tidak ada penyelesaiannya. Dan penyelesaiannya selalu surprise. Artinya surprise, kalau Allah bilang surprise itu berarti surprise yang bagus. Artinya hidupnya itu luar biasa. Tapi juga di situ disebutkan bahwa kalau orang takwa itu bukan berarti bebas dari cobaan. Bahkan justru ada di hadis ya, orang yang lebih dekat kepada Allah. Paling dekat ke Allah itu lebih banyak cobaannya. Kayak Rasulullah SAW itu cobaannya luar biasa kan. Dia punya anak 6, dia menguburkan 5 dari 6 anaknya. Bayangkan. Padahal kehilangan anak itu luar biasa. Dia diburu-buru mau dibunuh 22 kali, segala macam. Semua yang berat-berat itu Rasulullah SAW ngalamin. Gitu. Bahkan Rasulullah itu pernah nggak makan toh beberapa hari sampai pakai batu. Pernah dengar ceritanya kan? Jadi Iya. perut itu kalau ditekan itu laparnya. Lah Rasulullah itu batu-batu di, dikenditin gitu loh, kencengin. Terus ada waktu sholat tuh ada sahabat yang dengar kok krekuk-krekuk gitu kan. Tanya, kenapa? Dia bilang, dia udah Rasulullah udah nggak ada makanan di rumah, makanya dia ganjel itu. Pada nangis tuh sahabatnya. Jadi Rasulullah itu nggak kaya. Rumahnya sederhana cuma satu kotak gitu kan. Ya, jadi kalau kita hidup kayak gini ini masih ngeluh itu kebangetan ya. Rasulullah SAW tuh gitu. Tapi juga kalau pas berkorban tuh Rasulullah paling banyak. Kan banyak kan kayak harta rampasan itu seperlima untuk Rasulullah itu segala macam. Itu selalu langsung dibagikan. Makanya nanti insya Allah kalau kita sudah selesai membahas ini ya penyakit hati ini, sirah Rasulullah itu lebih menarik itu. Kita bisa menghayati bagaimana Rasulullah SAW itu hidup ya, mulia sekali. Tapi bukan berarti lemah ya. Ya, Rasulullah itu sangat kuat, fisik juga. Pernah kan di sahabatnya yang jago apa? Jago judo, jago apa namanya? Silat apa ya? Enggak, Yaitu apa mau nyoba ke Rasulullah kan? Dia pokoknya nggak ada yang Rasulullah waktu apa apa waktu mau banting Rasulullah dibanting Rasulullah jatuh langsung bingung dia. Jadi Rasulullah itu kuat sekali katanya kalau guru saya bilang itu 40 kali manusia biasa kekuatannya gitu. Jadi dari fisiknya dari dalamnya itu luar biasa nanti menarik sekali kalau kita memahami. Ya. Oke, jadi hakikat takwa itu kesadaran terus menerus akan kehadiran Allah ya. Jadi kalau kita puasa kan juga gitu, kita nyadari kan di rumah sendiri ada makanan, ada minuman kita nggak, karena kita meng- menyadari kehadiran Allah di situ kan. Kalau kita nggak peduli, nggak percaya Allah, nggak kan kita makan aja kan. Nah itu menimbulkan sikap hati-hati dalam bertindak. Artinya orang yang bertakwa itu selalu hati-hati, nggak ngawur. Kalau ketika orang lihat ngawur itu berarti dia nggak bertakwa. Kalau apa, apa kelakuannya, omongannya, tindakannya ngawur, kita bisa tahu dia nggak bukan orang takwa.
Karena orang bertakwa itu selalu waspada melihat ini kira-kira diizinkan Allah, nah, membuat murka Allah enggak. Ya, dengan apa ma- menjalankan dan menjauhi larangan. Ya, jadi tapi takutnya kepada Allah itu takut karena cinta ya, bukan takut karena takut. Ya, ya bedanya kita takut ke selain Allah itu kalau kita takut selain Allah kita maunya lari kan. Tapi takut ke Allah itu kita maunya mendekat gitu. Ya, itu sifat kodrat manusia. Jadi sifat orang yang takwa itu mampu mengendalikan hawa nafsu. Ya, ini yang susah kan, mengendalikan hawa nafsu kan susah sekali itu. Makanya di surat Al-Adiyat yang kuda itu, Al-Adiyat itu menggambarkan nafsu yang nggak bisa dibendung sampai dia apa memercikkan anu. Ya coba kamu kalau pernah alami yang urge apa namanya nafsu yang nggak bisa ditahan tuh itu itu kayak gitu, kayak kayak kuda kuda apa kuda yang binal yang itu kayaknya. Jadi menahan nafsu, jujur dalam niat dan perbuatan, sabar. Nah, sabar ini sebenarnya susah sekali. Sabar itu bukan bukan dipukul diem aja, enggak. Sabar itu artinya kita dalam menjalani apa? Menjalani hukum-hukum Allah dan menjauhi itu kita konsisten, komitmen. Jadi sabar itu sebenarnya aktif dan proaktif. Bukan diem lemah gitu itu bukan sabar. Sabar itu di dalam Islam itu justru apa ya proaktif, menjaga lisan perilaku ya jadi dalam puasa itu hati-hati karena bisa membatalkan kalau kita ngomong yang nggak karuan ya jadi eh, bagaimana mencapainya. Nah, puasa itu sebagai latihan dalam sebulan itu ya jelas menenggali mengontrol diri ya kita harus nggak makan nggak minum nggak berhubungan segala macam ya ya karena puasa pada hakikatnya adalah latihan sabar sabar menahan lapar sabar menjaga emosi menahan diri ya yang ya sabar dalam beribadah ya apa namanya sekira kalau sehari kira-kira bapak-bapak ibu-ibu ini baca Quran berapa ayat ada yang mau tahu ya. Sebaiknya sekarang untuk bulan Ramadan ini di apa diniatkan untuk baca satu juz bisa dicicil gitu. Satu juz dibaca. Karena membaca sendiri itu ada di Quran, itu diperhatikan Allah. Ada ayat yang menyebutkan sebelum amal-amal soleh itu disebutkan Allah tuh melihat ketika kamu membaca Quran. Jadi membaca Quran itu jangan dianggap ringan, itu dilihat Allah. Karena kayak kayak kita membaca WA teman gitu ya, WA grup, gitu. Itu itu WA Allah ini, Quran nih. Allah senang kalau kita baca gitu. Dan kalau kita baca Quran itu seperti Allah berbicara ke kita. Kalau kita sholat, kita berbicara ke Allah. Gitu. Ya, gitu. Ada pertanyaan, Yon? Oh, Tony. Ada mau ngengkel kan, mau ngeyel? Sabar, sabar. Sabar. Dituduh ngeyel ya, sabar. Gak apa-apa, ngeyel bagus kok. Coba Yayan. Oh, Yayan juga suka ngeyel ya. Yon, mana kok mak nggak aktif? Yon, Sabar, sabar. Ya, sabar. sabar. Eh, Ini apa mungkin itu meramaikan aja ya. Eh, puasa kan kita udah apa ya
kita berusia hampir 70 ya, artinya udah Mhm. minimum sekitar 60 tahun udah puasa. Tapi rasanya kan eh ya belum apa ya, belum merasa benar gitu ya. Seperti Mhm. jadi ini eh saya saya sendiri merasakan eh setelah mendengarkan apa dari sudut pandang lain tentang makan ya. Mhm. Artinya makanan itu seperti eh, misalnya bagaimana para atlet, para ya orang tidak tidak sehat seperti itu kan, artinya memperhatikan makanannya gitu ya. Mhm. Nah, saya mencoba untuk salah satunya misalnya eh, apa me- ada secarik apa kertas gitu kan, terus ada diviralkan tentang jenis gula itu ya, Mhm. tentang gula, ada gula, dia bilang ada gula gula tuh ada dua, gula sederhana dan gula kompleks gitu ya. Mhm. Nah, itu dan diuraikanlah mana itu gula sederhana, mana gula kompleks dan kenapa ini seperti apa gitu. Nah, eh, dan ini eh, sangat bertentangan dengan apa yang saya dapatkan pada saat saya kecil gitu. Saat saya kecil kan misalnya makanlah yang manis-manis atau minumlah yang manis-manis ketika berbuka puasa gitu kan. Ya. Oh, kalau itu Jadi iya. itu kan jadi rasanya itu bertentangan gitu lah, seperti dengan tadi yang seperti atlet, seperti apa gitu, seperti itu kan. Nah, nah ini yang saya mencoba mengikuti alur para atlet seperti itu, dan saya merasakan justru apa ya, itu yang dirasakan lebih lebih merasa bermanfaat gitu daripada saya memanfaatkan yang manis-manis seperti gitu, seperti cendol, kolak gitu ya, seperti itu. Saya merasakan seperti itu lah, saya lebih sehat gitu, Hmm. lebih sehat, lebih murah, lebih banyaklah kelebihannya gitu, lebih gampang, lebih lebih tidak ngantuk, lebih apa gitu, dan itu yang Hmm. nah, dan ternyata ada hadisnya mengatakan bahwa memang buka puasa itu dengan kurma gitu ya, bukan Hmm. dengan yang manis-manis gitu. Nah, jadi saya di situ agak lihat bahwa oh ternyata eh, kurma itu merupakan gula kompleks, jadi bukan gula sederhana gitu. Hmm. Sehingga sehingga saya melihat bahwa kelihatannya sederhana, tetapi gula ini menjadi sangat vital gitu ya. Hmm. Itu hal-hal sangat vital bagi kesehatan dan kesehatan ekonomi. Artinya Hmm. bisa jauh mengurangi pengeluaran pada saat bulan Ramadan gitu dengan Hmm. dengan hal gula saja seperti itu yang saya lakukan ya. Saya Hmm. lakukan seperti itu udah kira-kira lebih dari eh, 10 tahun lah, 12 tahunan gitu Hmm. saya coba rasakan itu lebih lebih nyaman seperti itu. Jadi Ya. ini yang saya rasa eh, itu yang mungkin saya rasakan di bulan puasa seperti itu. Hmm. Ya. Ya, benar, memang Ini. memang kalau kita mempelajari hadis itu banyak sekali penjelasan ilmiah yang masuk akal. Coba kalau apa namanya? Saya pernah ya ditempelin beberapa 1 minggu gitu ya, yang untuk ngecek apa gula. Waktu itu gula saya tinggi ya. Itu setiap makan itu kita bisa lihat ya, naik naik turunnya itu apa namanya, glukos di dalam tubuh kita. Kalau kita makan kurma itu langsung naik.
Dan di situ karena apa? Kalau kita bayangkan waktu kalau di Arab sana kan panas. Kalau puasa ya, lapar gitu ya. Korma itu gulanya itu jadi tenaga, langsung instantly jadi tenaga. Jadi bisa terus sholat segala macam yang baik gitu. Ya benar memang ada dua jenis gula ya. Kalau korma itu luar biasa loh. Kita perhatiin, nggak ada semut yang padahal manis kan korma itu, nggak ada semut yang datang. Kalau saya lihat di pasar korma di Arab itu kan, padahal kan itu manis kan kurma, tapi nggak ada semut, nggak ada yang ini. Coba kalau jualan gula, gula kan banyak sekali ini. Jadi memang beda kurma itu. Jadi memang kalau tadi Bang Yayan dari apa menu diet daripada orang atlet segala macam. Sebenarnya itu kalau kita bongkar apa namanya hadis itu banyak sekali yang untuk makanan bagaimana makan yang baik segala macam. Kalau Rasulullah SAW itu kan makan cuma sehari sekali kan. Jadi nggak pernah makan kalau nggak lapar. Kalau makan tidak pernah kenyang. Itu ditulis tahu nggak di salah satu universitas di Jerman. Kalau kita masuk ke universitas itu ada ditulis di anu bahwa kalau mau sehat tuh jangan makan sebelum kalau nggak lapar dan kalau makan jangan kenyang. Itu dari Rasulullah itu. Mereka ngakuin itu dan itu bikin orang sehat. Jadi kalau mau sehat kayak guru apa guru saya yang sama-sama nulis buku itu Imam Hamid Slimi dia bilang dia bodohnya gede gitu kan orang Maroko gede dia makan cuma sehari sekali dia bilang you don't need more than once dan itu Rasulullah SAW kebiasaan 3 kali itu sebenarnya kebiasaan bukan orang Islam tahu nggak bukan dari Islam kebiasaan 3 kali itu kebiasaan sekular pagi siang sore itu karena apa bisnis karena bisnis orang banyak makan kan jualan. Tapi sebenarnya kalau secara Islam tuh sekali, dia sore gitu dia makan gitu. Tapi juga sehat. Saya nyoba gitu belum belum kuat, tapi bagus juga sekarang ngurangin. Jadi kalau makan siang tuh banyak, kalau malam kadang-kadang nggak makan gitu. Gitu. Ada lagi yang mau tanya? Ini bagus tadi temanya. Saya mau tanya nih, Kenapa? saya sama itu kan orang kan pada berharap ya dari bulan Maret supaya di bertemu dengan bulan Ramadan. Tapi kalau menurut saya ada yang tersirat sedikit. Kadang-kadang kita ada puasa itu ada merupakan beban gitu ya. Hmm. Apakah itu dirasakan juga apa Hmm. enggak gitu? Oh, ini kita puasa nih ya ada rasa beban gitu bahwa kita Hmm. harus puasa. Padahal kan harusnya kan orang kan bergembira dengan datangnya bulan Ramadan itu. Hmm. Nah itu kira-kira apa itu? Ada penyakit hati atau gimana itu? Ya itu makanya nggak tahu hakikatnya. Puasa itu sebenarnya luar biasa kan dipilih Allah ya bulan itu. Dan juga kalau di hadis itu segala macam itu setan dipegang maksudnya. Jadi itu khusus disiapkan Allah dan di situ diberitahu bahwa kalau ketemu apa namanya Lailatul Qadar 1000 lebih dari 1000 artinya puasa itu sangat istimewa, sangat dan disebutkan kalau amal-amal yang lain itu dibalas dari timbangannya kan. Tapi amal puasa, khusus puasa itu hanya Allah ya jadi imbalannya itu dari Allah langsung. Jadi nggak ada ukurannya. Kalau kita misalkan zakat segala macam itu udah ada ukurannya 10 kali segala macam 700 kali. Tapi khusus puasa itu Allah itu ganjaran dari Allah. Bayangkan kita transaksikan Allah. Jadi artinya puasa itu luar biasa pentingnya. Ya, kalau kita menyadari begitu, itu nggak akan menjadi beban bahkan justru kita pengen sekali kan. Kita pengen sekali masuk ke situ. Kan dari hari pertama sampai ini tuh luar biasa sebenarnya. Ya toh? Dan kalau kita bisa lulus itu pahalanya dari Allah langsung. Surga udah jelas jaminan. Surga udah selesai. Apalagi hidup di dunia ini akan menjadi lebih baik. Jadi ada yang bilang bahwa
tanda-tanda orang diterima puasanya itu dia akan lebih baik setelah puasa itu dia akan lebih baik amalnya, ininya segala macam. Kelihatan tuh. Kita bisa ngukur sendiri gitu. Kalau kita sama aja konyolnya sebelum sebelum dan sesudah berarti puasa itu cuma lapar dan haus saja. Ya. Jadi pentingnya di sini itu mencapai takwa. Makanya pelajari ini selama sebulan ini apa sih takwa itu sebenarnya. Kayak kita bisa nulis bahwa takwa itu ya ukuran kemuliaan, fondasi seluruh kebaikan, bla bla bla. Tapi sebenarnya kita resapi sebenarnya apa sih takwa itu begitu pentingnya di Quran kayak disebutkan kan di di Baqarah bahwa kalau kita nyembelih korban itu Allah tidak mengharapkan dagingnya atau darahnya, tapi takwanya. Jadi apa sih takwa sih? Apa sih takwa di situ kalau kita menyembelih itu kok hanya yang naik ke Allah itu yang takwa kita. Apa sih takwa itu? Padahal berarti kan tangible itu takwa itu. Sesuatu yang tangible, bukan yang intangible. Ya, toh. Yang tangible waktu kita beli itu kan dagingnya kan. Tapi itu yang nggak akan naik ke Allah. Takwa kita yang karena itu apa itu ya? Itu dipelajari itu. Pelajari kalau di sini kan takwa itu apa sih tadi? Ya kesadaran terus-menerus kehadiran Allah ya toh. Ihsan, ihsan ya toh. Kan ada Islam, iman, ihsan. Ya toh. Orang yang Islam belum tentu beriman. Ya toh. Dan orang yang beriman itu lebih tinggi dari Islam. Makanya waktu di Al-Baqarah juga ada orang Arab yang bilang, Rasulullah, saya udah beriman. Terus ada turun ayat kan, katakan kepada mereka, kamu sudah Islam, tapi kamu iman belum masuk ke hatimu. Gitu nggak? Jadi iman itu di atas Islam. Banyak orang Islam tapi belum beriman itu ada. Dia sholat tapi nggak beriman. Jadi sholatnya sholat mekanisme aja. Tapi di atas iman ini ada namanya ihsan. Yang merasa terus-menerus kehadiran Allah. Ihsan yang tinggi, paling tinggi. Nah, puasa ini mengajari ihsan. Gitu. Luar biasa kalau kita bisa mencapai ihsan, takwa, itu hidup kita itu luar biasa. Jelas pasti di respect sama orang lain karena Allah meninggikan derajat kita kan. Kalau Allah udah meninggikan derajat kita tuh nggak ada orang yang look down kita itu nggak ada. Dijaga Allah itu martabat kita segala macam. Dan hidup banyak tantangan tapi selalu ada jalan keluar yang mulus yang tidak disangka-sangka. Sebenarnya indah sekali orang yang bertakwa itu hidupnya. Beautiful kalau dari itu. Dan itu orang nggak menyadari bahwa sebenarnya Islam itu agama yang sangat luar biasa. Netanyahu pernah ngomong loh dia bahwa eh, agama Islam itu agama yang luar biasa. Dia pernah keperucut ngomong gitu. Ya, kan? Mereka tahu, semua orang Yahudi itu tahu persis, maka mereka jealous kan. Mereka tahu persis bahwa Islam itu luar biasa. Islam itu luar biasa. Tapi konyolnya orang yang jadi orang Islam itu kayak keledai, donkey. Ya, keledai itu membawa buku banyak tapi nggak tahu apa yang dibawa. Makanya kita harus pelajari itu agama kita melalui Quran dan hadis. Oke, mau ditutup ada pertanyaan? Mungkin boleh saya Hmm. tambahkan dikit Pak. Yang Monggo. tadi yang saya tadi yang makanan yang gula itu. Mhm, mhm, Hmm, kita mencoba apa dari Al-Quran ya. Dari Al-Quran mhm, itu yang saya dapatkan itu di surat Abasa ya. mhm, Di, jadi kita diminta untuk memperhatikan makanannya. Untuk makanan. Jadi untuk memperhatikan makanan itu dimulai dari ayat 24. Fal yang duril insanu illa to'ameh. mhm, Jadi nah, dari mulai ayat ini maka
hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Jadi di samping kita berpuasa, artinya terhadap waktu juga kita apa perhatikan jenis makanannya. Dan di bawahnya itu di ayat 25, 26, 27, 28, 29, 29 itu katakan bahwa Allah itu memberikan air ya, Mhm. air kemudian eh, tumbuhkan biji-bijian ya, kemudian anggur, sayur-sayuran, zaitun, pohon kurma ya, kemudian juga buah-buahan serta rerumputan jadi sayur-sayuran seperti itu. Jadi Mhm. kemudian hewan-hewan ya untuk ya, makanan kita semua. Ya, Mhm. tadi dari mulai biji-bijian sampai ke hewan gitu Mhm. untuk apa namanya protein kita ya. Jadi ini memang ada ada apa ya petunjuk di sini bahwa memang ini diantara makanan-makanan yang sehat ya. Jadi saya melihat seperti itu. Dan, jadi apa kalau misalnya kita berpuasa kan kebanyakan di kita di Indonesia ini kalau buka puasa atau setelah itu tidak dalam keadaan malam gitu kita makan segala macam dan sebanyak-banyaknya itu kan yang Mhm. seperti itu. Jadi yang ini apa bertentangan dengan eh, apa seperti itulah. Jadi seperti ini yang saya rasakan. Jadi Ya. eh, bahwa kita diminta ya ayat 24 itu diminta maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya kan tadi. Jadi seperti itu. Nah, itu yang saya eh, Mhm. coba untuk saya terapkan ya, untuk saya Mhm. terapkan. Jadi seperti yang tadi dengan gula dan CS itu jadi Mhm. apa namanya cocok gitu dengan ayat ini juga cocok karena Mhm. tidak ini dan eh, sama hinnya itu sama dengan apa yang di Mhm. apa ilmu pengetahuan yang di apa yang di Mhm. apa di sekarang di apa diterapkan di apa untuk kesehatan ya makanan untuk Ya. kesehatan jadi sama. Nah, Ya. untuk masalah tadi kan Tony apa ya minta pendapat untuk supaya apa namanya bagaimana puasa itu tidak menjadi beban gitu ya. Mhm. Ya, Hmm. Nah itu eh, saya dapat apa ya perasaan ini setelah apa penjelasan-penjelasan manfaatnya puasa malah dari bukan orang Islam ya Mhm. ya seperti yang dapat Nobel itu yang dari orang Jepang itu dapat Nobel yang Mhm. apa autophagy itu Mhm. ya Foto tahun Pak. 67 dia menulis jurnal tentang autophagy bagaimana autophagy itu puasa autophagy itu bahasa bahasa Yunaninya puasa. Mhm. Ya. Nah, jadi di mana eh, kalau kita berpuasa itu kita itu tidak mensuplai apa parasit-parasit di dalam tubuh kita. Hmm. Jadi Mereka itu puasa yang juga ya. Hmm. ya ikut berpuasa juga Mhm. parasit-parasit itu. Hmm. Nah, terutama parasit-parasit itu kesukaannya itu adalah gula Hmm. atau karbohidrat. Mhm. Jadi kalau kita puasa kalau kita puasa ya kalau kita puasa dan puasanya itu apalagi kan puasa kan artinya tidak semua kan protein yang lain segala lemak segala macam karbohidrat juga kita puasa gitu. Jadi mereka puasa. Jadi dengan situ bahwa apa dengan kita puasa ya mereka juga puasa gitu.
Nah, penjelasan lainnya itu bahwa kata si orang Jepang ini bahwa eh, apa namanya sel-sel tubuh kita karena kelaparan, karena kita sedang puasa kelaparan, itu dia bisa memakan parasit-parasit itu, Hmm. sehingga bisa menyembuhkan tubuh kita oleh Hmm. keadaan seperti itu. Jadi itu manfaat puasa, gitu. Hmm. Jadi makanya ada orang yang tidak mengurangi karbohidrat, ya. Mengurangi karbohidrat ini memang untuk supaya parasit-parasit itu dia tidak disuplai makanan, dia lemah dan Hmm. kita malah bisa dimakan oleh sel-sel tubuh kita, Hmm. gitu. Nah ini eh, eh, saya bukan saya sombong, tetapi saya merasa agak eh, tidak seperti dulu gitu, Ton. Jadi saya Hmm. tidak seperti dulu. Dulu itu saya kalau jamnya makan terus tidak makan atau tidak ada makanan, saya gelisah. Hmm. Ada sesuatu yang merasa saya ada sesuatu, kok saya tidak ada makanan, saya merasa ini. Tapi sekarang saya merasa bahwa alhamdulillah saya belum dapat makan, berarti saya puasa gitu loh. Hmm. Saya puasa ini gitu. Sehingga saya puasa artinya saya akan lebih sehat karena Hmm. parasit-parasit saya tidak suplai makanan ke dalam tubuh kita. Gitu. Dan Ya. kita ke dalam tubuh kita tidak suplai sehingga kita bisa lebih sehat gitu. Jadi Hmm. ada semacam apa ya faedah puasa yang diterapkan oleh agama kita ini. Saya merasakan bahwa oh ternyata puasa itu bukan menambah kita lemah gitu, Ya. tetapi menambah kita bahwa kita akan lebih sehat gitu. Karena Hmm. eh, di dalam tubuh kita itu banyak cadangannya juga. Jadi tidak akan habis. Kalau kita tidak makan sekian jam itu tidak akan habis. Ya. Jadi ini yang saya khawatir. Nah, kemudian kekuatan itu saya timbul juga ketika almarhum ibu saya itu tidak makan 3 hari. Almarhum ibu saya itu tidak bisa makan karena apa ya tenggorokannya atau apa gitu, apa Hmm. itu tidak bisa makan. Akhirnya dimasukin dari hidung masuk Hmm. makanannya itu. Nah Infus. itu 3 hari itu eh, nggak ada orang yang bisa masukin tusukan ke hidung itu. Tapi ibu saya masih hidup gitu, masih hidup. Saya bilang Hmm. luar biasa gitu. Ini ternyata masih bisa hidup gitu, bisa dalam sekian jam 3 hari. gitu masih bisa hidup. Jadi saya merasakan bahwa oh ternyata kita tidak usah terlalu risau gitu karena sekian jam tidak makan kita Hmm. pagi hanya 12 jam gitu. Hmm. Mungkin mudah-mudahan saya kuat, tapi ini kan mental aja ya. Tapi saya Hmm. melihat seperti itu. Jadi ini pengalaman-pengalaman saya Hmm. rasakan bahwa ini memperkuat saya bahwa mudah-mudahan saya bisa kuat untuk itu gitu loh. Hmm. Jadi itu yang mungkin bisa menjawab Tony bahwa eh, ada kekuatan itu, jadi faedah kita mungkin fahala seperti apa gitu memang pasti ya, tapi kita yang kita bisa rasakan di dunia ini diantaranya seperti itu, seperti Ya. yang saya pahami sekarang saat ini. Mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan atau memberikan sanggahan seperti itu Memang yang kalau mungkin. di Quran tuh kan dikasih clue bahwa puasa itu sebenarnya banyak faedahnya. Makanya kayak ada yang apa kafarat apa kalau ada bikin kesalahan kamu puasa 2 bulan terus menerus segala macam itu ada kan. Jadi memang puasa itu secara ilmiah itu bagus untuk badan kita dan jiwa kita juga dan jiwa kita juga. Kita tahu nggak kalau binatang itu kalau sakit dia puasa, tahu nggak itu? Jadi kan dia nggak bisa ke dokter ya. Cure apa penyembuhan diri itu dia dengan puasa. Binatang itu secara naluriah dia kalau dia sakit dia puasa itu sembuh. Jadi puasa itu sebenarnya luar biasa gitu. Apalagi sekarang puasa ditentukan Allah di bulan Ramadan ada keistimewaan. Kita nggak tahu
yang kita yang lahir yang di luar yang kita pahami itu sebenarnya luar biasa. Kita nanti baru tahu di akhirat puasa, sholat segala macam itu kayak apa manfaatnya tuh. Kalau kita tahu sekarang mungkin kita pengennya setiap hari puasa kayak gitu-gitu itu makanya saya bilang kita pelajari dalam sebulan ini apa tuh puasa hakikatnya dari ilmiah dari ini atau takwa itu apa. Begitu selesai Ramadan ini kita udah ada pengetahuan yang kuat yang dalam soal puasa, soal takwa gitu. Karena itu penting, penting buat kita nanti. Begitu. Wah, asik nih. Udah, jadi ini selama bulan Ramadan kita libur ya, kita fokus ke puasa kita, insya Allah Allah menerima puasa kita ya, banyak bertobat di dalam puasa. Karena Amin. kalau kita lulus ini dan dapat apa Lailatul Qadar, kita akan menjadi orang lain setelah puasa ini. Di hari raya itu benar-benar kita merayakan hari raya itu apa namanya? Makanya kan Idul Fitr dari fitrah kita itu jadi apa rejuvenate, jadi muda lagi dari fresh lagi itu luar biasa gitu. Dan Ya Pak, saya mau memberi input lagi Pak monggo. mengenai puasa dulu waktu SD kan kita ngelihat di saya pernah ikut pengajian juga di daerah rumah saya itu kita puasa untuk jangan sombong, kita akan merasakan bagaimana orang susah itu susah makan gitu loh. Terus saya pikir, oh ini kita mau latihan nih, bagaimana caranya tuh, kok ada orang nggak makan. Nah jadi kamu tuh yang bisa makan sehari 3 kali tuh beruntunglah. Nah sekarang kita puasa itu kita uh, bagaimana kita merasakan bagaimana orang susah itu nggak makan gitu loh. Nah, kan gitu kata ustadznya. Terus saya pikir, loh kok aneh gitu loh. Orang puasa itu eh, dalam hati saya itu sama aja sama makan sehari-hari kok. Hanya dibalik aja makannya itu malam sehari 3 kali gitu loh. Dalam pikiran saya gitu. Sehari 3 kali iya dong. Buka puasa, sahur, terus mau tidur. Saya buka puasa jam kita lah makan pagi lah sahur gitu kan. Ntar makan siang kira-kira jam 12. Ntar makan paginya kita pas sebelum imsak lah sahur kan. Itu kan sama sehari 3 kali. Malah dengan puasa itu berfoya-foya. Jadi orang yang ingin menikmati ingin merasakan bagaimana susahnya tuh orang miskin, nggak nyampe di saya tuh. Nggak mungkin lah kita ngerasain ke orang miskin. Sekarang kita puasa, bukanya aja pakai kolak, buka ada es campur, terus makan makanan buat pembuka, terus ntar malam sebelum ya kira-kira jam 10 makan lagi, makan berat, terus ntar jam mau subuh makan lagi. Lah kalau orang susah kan sehari 3 kali nggak makan benar-benar nggak makan. Kalau gitu tuh kan dibalik aja makannya malam, terus juga vitamin, terus pas mau subuh, jangan lupa lo vitamin ini, terus minumlah susu kurma, minumlah susu ini. Ya itu sih nggak puasa namanya. Itu nggak ngerasain bagaimana orang miskin, bagaimana kita merasakan orang susah yang nggak makan gitu loh. Jadi dulu saya pikir, ini puasa ini apa nih? Bolak-balik nggak. Saya nggak ngerasain, nggak menikmati puasa itu seperti orang miskin, nggak. Cuma dibalik aja makannya. Terus sebelum makan juga, jam 5 sore juga, udah siap-siap ada campur, ada ini apa orang susah yang nggak makan tuh, dia bukanya apa? Ya nasi, kebetulan ada nasi. Kalau kita kan, ada bubur kacang hijau, ada. Jadi nggak masuk dalam benak saya tuh puasa tuh bagaimana caranya merasakan orang miskin itu susah gitu loh. Ya, Nah, tapi itu kan fisik. Tapi kalau secara ini kita menahan nafsu, itu artinya dulu kan waktu kita sebelum nikah itu kan kita masih SD masih apa kan, kita tidak berhubungan, kita tidak hanya kita nggak tahu tuh, nggak kepikir ke situ. Nanti hubungan suami istri nggak ada. Ini hanya enak nih puasa ntar lagi lebaran lagi beli baju ntar jadi lah kapan miskinnya gitu loh, itu pikiran saya kayak gitu. Terus akhirnya
ya udah jadi lama-lama ya akhirnya ya tahu lah bahwa itu harus bertakwa karena kan kalau sudah dewasa baru berpikir udah akal udah akil baik baru berpikir oh ini begini begini kalau tuh 10 tahun ke bawah tuh puasa main-main aja malah oh ntar puasa kamu dikasih uang ya kalau bisa sampai beduk wah kalau setengah hari setengahnya kasih jajan gitu loh. Nah, saya nggak tahu sampai sekarang apakah ada orang tua yang punya anak ma- ma- apa mencoba latihan puasa tuh seperti itu. Kamu saya kasih hadiah nanti ya. Kamu belajar puasa. Dan sedangkan orang miskin boro-boro hadiah makannya susah gitu. Itu Pak, itu Ya, jadi pendapat saya di awal dulu. Sekarang kan kita oh bertakwa karena kita sudah dewasa begini. Kita itu kan tahu. Kalau di awal tuh ah, balik gitu. Jadi kayak puasa tuh kayaknya justru makan kenyang gitu. Masa enak-enak makannya gitu. Jadi jadi nggak sekarang Kalau jadi kita udah puasa dewasa, itu itu kan udah iya dewasa, iya udah tua. iya jadi iya. tugas-tugas Jadi kita di kan awal itu kayaknya nggak nyambung gitu. Oh ini kita harus ya, merasakan orang miskin itu kayak apa? Lah gimana ya orang miskin? Gimana kan? Itulah. Itu pendapat saya di awalnya dulu kan seperti itu. Sekarang kan kita udah dewasa. Oh ada takwa, ada dosa, ada kayak gitulah. ya, Iya jadi Pak. jadi artinya kita Oke. sekarang jadi kayak Mustari dibilang. Jadi karena kita udah ngaji, artinya kita udah ada ilmu. Itu tugas Mustari Iya, untuk ngasih tahu anak cucu iya, supaya nggak kayak gitu, iya, iya, gitu kan? Jadi bukan iya terus benar ya. terus jam 5 udah nyiapin wah, segala macam diubah itu. Jadi kasih tahu ke anak istri, Iya, ke anak ke sama cucu, iya, jangan begitu. lucu ya, ya, iya, iya, Justru justru tujuan kita ngaji itu kan supaya itu dipraktikkan. Jadi itu kayak saya bilang iya, Yoyan tadi itu bagus tuh. Jadi soal makanan karena Islam itu ngajarin seperti yang Yon bilang itu diet itu banyak sekali disebutkan di Quran kita harus diet ini mm, segala macam itu dipraktekkan ya jadi jangan kayak gitu jangan kayak terus kayak dibalik makan malam segala macam itu nggak ada tuh iya, eh ya toh itu zaman kuno yang orang belum tahu Islam kalau sekarang kita udah tahu ilmunya kita terapkan ya ya toh pahami benar puasa. Yang namanya Ramadan itu ya puasa, bukan bukan terus dibalik gitu. Siang tidur, malam makan, nah, itu jahiliyah itu. mm, Ya, iya. Iya deh. Ya, selamat puasa ya. Terus Tony ya, selamat naik haji. Saya sendiri nggak jadi ini pengumumannya saya nggak jadi naik haji karena nggak dapat Insya Allah, insya Allah. kapling. Amin. yang Insyaallah, umroh Pak Pak ini, Pak Pak Tony Sokat mau yang naik. umroh ya. Oke. Pak Tony mau naik haji nih. Selamat Tony. Ya, Ya, Terima selamat kasih. Insya barakallah. Allah mudah-mudahan dimudahkan. Mohon double doanya. haji. Haji Barakallah. kuadrat jadinya. Hmm, Double haji. Oke, monggo Tony Amin. ditutup. Baiklah, eh, terima kasih Yanto atas tausiahnya dan juga sharing dari teman-teman semua pada malam hari ini. Dan ini adalah malam terakhir untuk bulan Sya'ban ini. Dan untuk bulan puasa kita libur dan akan mulai lagi nanti pada setelah Lebaran. Jadi 1 bulan lebih mungkin kita akan istirahat untuk kajian karena khusus untuk bersama-sama fokus menjalani ibadah Ramadan. Baiklah, kita tutup pada kajian kita pada malam ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alhamdulillah. Alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka rabbikal hamdi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini ya Rabbal alamin. Ya, makasih. Kita tutup bersama. Oke, Amin. alhamdulillah.